Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk tujuan edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda masing-masing. Video ini dibuat pada 18 Januari 2026 menggunakan data laporan keuangan Q3 2025 serta harga penutupan pasar tanggal 15 Januari 2026. Mohon selalu lakukan pengecekan ulang terhadap data yang ditampilkan karena kemungkinan adanya keterbatasan dan kekeliruan pengambilan data. Video ini dibuat atas permintaan dari @memupukasa. Pada video ini, kita tidak hanya akan membahas laporan keuangan dan tidak hanya membahas grafik harga, tetapi menggabungkan keduanya. Karena investor yang utuh bukan hanya memahami apa bisnisnya, tetapi juga memahami bagaimana pasar menilai bisnis tersebut. Filosofi investasi. Kenapa harus gabungan? Banyak investor terjebak dalam dua ekstrim. Ekstrim pertama, hanya melihat fundamental, mengabaikan harga, masuk di valuasi mahal. Ekstrim kedua, hanya melihat grafik, mengabaikan kualitas bisnis, terjebak saham spekulatif. Pendekatan yang kita gunakan di video ini adalah fundamental untuk menentukan apa yang dibeli, teknikal untuk menentukan kapan dan bagaimana membeli. MARK adalah contoh sangat ideal untuk pendekatan ini, karena bisnisnya kuat, harganya bergerak rasional, tidak ekstrim, tidak mudah dimanipulasi. Analisa fundamental. Pendekatan yang saya gunakan adalah gabungan dari value investing, growth investing, dan pemahaman dasar pergerakan harga, momentum, serta siklus pasar. Value investing berarti kita fokus pada nilai intrinsik perusahaan, kualitas laba, kekuatan neraca, arus kas yang nyata. Growth investing berarti kita melihat keberlanjutan pertumbuhan, pangsa pasar, mode bisnis, kemampuan perusahaan melakukan reinvestasi. Sementara aspek teknikal dan momentum bukan untuk spekulasi, tetapi untuk menghindari beli di harga terlalu mahal, memahami fase psikologis pasar. Dengan pendekatan ini, kita tidak mencari saham yang cepat naik, tetapi perusahaan hebat yang bisa bertahan dan bertumbuh dalam waktu lama. Dan MARK adalah contoh sangat menarik untuk pendekatan tersebut. Mengenal bisnis MARK. PT Mark Dynamics Indonesia Tbk adalah produsen handformer keramik, sebuah produk yang mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat vital. Handformer adalah cetakan utama dalam proses pembuatan sarung tangan karet, baik sarung tangan medis, sarung tangan industri, sarung tangan rumah tangga, hingga produk custom khusus. Tanpa handformer, tidak ada sarung tangan. Yang membuat MARK luar biasa adalah produk ini tidak mudah diganti, membutuhkan presisi tinggi, umur pakai panjang, dan kualitasnya sangat menentukan hasil akhir. MARK menguasai sekitar 40% pasar global, menjadikannya pemimpin pasar dunia, bukan hanya di Indonesia. Perusahaan ini didirikan tahun 2002 dan memulai produksi hanya 50.000 unit per bulan. Hari ini, kapasitasnya mencapai sekitar 1,4 juta unit per bulan. Ini bukan pertumbuhan instan. Ini adalah hasil konsistensi lebih dari 2 dekade. Ekspansi dan kapasitas produksi. MARK memiliki 2 fasilitas produksi utama, yaitu pabrik di kawasan industri Medan Star dan pabrik di Tanjung Morawa. Ekspansi dilakukan bertahap, disiplin, dan tidak agresif berlebihan. Ini penting. Karena banyak perusahaan gagal bukan karena bisnisnya buruk, tetapi karena ekspansi yang terlalu cepat dan dibiayai utang. MARK tidak seperti itu. Bahkan saat permintaan sarung tangan melonjak saat pandemi, MARK tetap menjaga efisiensi, tidak over leverage, tidak membakar modal. Inilah ciri manajemen matang. Diversifikasi bisnis. Selain handformer, MARK juga masuk ke produk sanitasi, kloset, dan distribusi produk pertanian. Yang menarik, kloset diproduksi dari limbah handformer. Biaya produksi menjadi lebih efisien, mendukung konsep sirkular ekonomi. Diversifikasi ini bukan inti laba, tetapi menambah stabilitas, mengurangi ketergantungan tunggal, memperluas utilisasi aset. Ini adalah diversifikasi cerdas, bukan asal ikut tren. Struktur pemegang saham. Pemegang saham MARK didominasi oleh strategic owner,
pemilik jangka panjang, dan manajemen internal. Porsi publik sekitar 20%, artinya likuiditas cukup namun tidak terlalu banyak saham beredar bebas. Ini membuat volatilitas relatif terkendali, saham tidak mudah dipermainkan. Struktur ini ideal untuk investor jangka panjang. Profitabilitas ekstrim. Sekarang kita masuk ke salah satu bagian paling penting. Margin MARK, gross margin hampir 40%, operating margin hampir 42%, net profit margin sekitar 34%. Untuk perusahaan manufaktur, ini sangat luar biasa. Artinya, perusahaan punya pricing power, biaya terkendali, persaingan tidak merusak margin. Ini adalah mode nyata, bukan klaim kosong. Return dan kualitas manajemen. ROE MARK di atas 30%. ROIC dan ROCE juga sangat tinggi. Yang penting, return tinggi tanpa utang besar. Bukan hasil leverage, tetapi hasil kualitas bisnis. Ini tipe perusahaan yang setiap rupiah modal bisa diputar dengan sangat efisien. Neraca dan resiko keuangan. Debt to equity MARK hanya 0,04. Current ratio di atas 5. Interest coverage 187 kali. Altman Z-score di atas 20. Secara keuangan, MARK sangat aman, sangat defensif, hampir mustahil bangkrut. Namun tetap ada catatan. Cash conversion cycle panjang, inventory days tinggi. Ini bukan risiko fatal, tetapi harus dipahami. Arus kas. Laba MARK bukan laba kertas. Operating cash flow besar, free cash flow sangat kuat. Capex relatif kecil dibandingkan kas masuk. Ini memungkinkan dividen besar, ekspansi tanpa utang, fleksibilitas strategis. Dividen. Dividen yield di atas 8%. Namun payout ratio hampir 100%. Ini pedang bermata dua. Bagus untuk income investor, tetapi bisa membatasi pertumbuhan. Idealnya ke depan, payout sedikit diturunkan, lebih banyak reinvestasi. Valuasi. PER sekitar 12 kali, EV/EBIT sekitar 7 kali. PBV memang relatif tinggi, namun untuk ROE di atas 30%, untuk market leader global, dan untuk bisnis dengan moat kuat, valuasi ini masih masuk akal, bukan murah tapi wajar. Harga dan momentum. Harga MARK pernah koreksi tajam, kini mulai recovery. Momentum jangka menengah positif, namun secara jangka panjang masih butuh konfirmasi. Ini saham yang tidak cocok dikejar, lebih cocok dikoleksi bertahap. Resiko bisnis. Resiko utama penurunan permintaan global, siklus industri medis, ketergantungan pada industri sarung tangan. Namun, neraca kuat, posisi market leader kuat, biaya rendah, resiko ini manageable. Kesimpulan fundamental. MARK adalah bukan saham gorengan, bukan saham turnaround, tetapi perusahaan berkualitas tinggi. Cocok untuk investor jangka panjang, pencari dividen, value investor yang menghargai kualitas. Kurang cocok untuk trader harian, spekulan. MARK bukan saham murah, tetapi saham yang pantas dihargai mahal. Analisa teknikal, membaca perilaku harga. Sekarang kita masuk ke bagaimana pasar menilai MARK. Harga saham mencerminkan ekspektasi, ketakutan, harapan. MARK bukan saham euforia. MARK bergerak rasional dan bertahap. Siklus harga dan fase pasar. MARK pernah markup, lalu distribusi, lalu koreksi panjang, kini fase pemulihan awal. Ini fase paling menarik bagi investor sabar. Time frame weekly dan struktur tren. Di grafik mingguan, lower low ekstrim berhenti. Higher low mulai terbentuk. Volatilitas menurun. Ini tanda tekanan jual besar sudah lewat. Moving average dan arah besar. Harga di atas MA20 dan 50. MA50 melengkung naik. MA200 masih datar. Ini fase transisi sehat, bukan puncak. Support, resistance, dan psikologi pasar. Support kuat menandakan kepercayaan investor. Resisten kuat menandakan trauma masa lalu. MARK masih butuh waktu untuk menyerap suplai lama, membangun kepercayaan penuh. RSI, volume, dan momentum. RSI stabil di atas 50. Volume sehat, tidak ekstrim. Ini tanda tidak ada spekulan agresif, tapi lebih banyak investor rasional. Sinkron fundamental dan teknikal. Fundamental kuat, harga tidak runtuh. Teknikal sehat, pasar percaya.
Inilah kondisi ideal. Skenario planning investor. Skenario optimis, netral, dan defensif bukan untuk menebak, tetapi bersiap. Investor profesional selalu siap dengan skenario. Kesimpulan akhir. MARK adalah perusahaan berkualitas tinggi, market leader global, finansial sangat kuat, harga bergerak rasional. Bukan saham untuk cepat kaya, tetapi saham untuk membangun kekayaan perlahan. Jika Anda menyukai analisa panjang, tenang, dan rasional seperti ini, silahkan subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih sudah menonton channel Saham Cuan. Sampai jumpa di analisa mendalam berikutnya.